Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan juga karunia yang banyak kepada kita semuanya dari perkara-perkara dunia dan juga perkara akhirat. Dunia kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan akhirat alhamdulillah kita masih bergabung dalam satu faridah kemuliaan, yakni menjadi orang-orang yang ingin menjadi salah satu pilar-pilar kebangkitan umat dan menjadi bagian daripada perjuangan fi sabilillah. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada antum semuanya, marilah kita bersama-sama beristiqomah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bibit tunas yang baik di dalam hati kita, dan marilah kita melestarikan, merawat ruh jihad itu supaya kita tetap dalam koridor atau dalam rel di jalan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, di jalan siratal mustaqim, di mana kita mengikuti jalan itu. Ikhwani fillah, berlalunya waktu umat-umat terdahulu, atau kita bisa belajar tentang sejarah perjuangan Islam juga. Berlalunya waktu itu ada dua kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kekurangan jumlah, di mana kita akan akan disaring secara alamiah, baik itu karena waktu yang panjang, kemudian timbul kejenuhan, kemudian juga akan disaring karena kemaksiatan, yang mana akan mengurangi jumlah, yang mana dulu 100 mungkin tinggal 60, yang dulu itu 1000 mungkin tinggal 3000. Sebagaimana kita ketahui bersama ketika Rasulullah menghasum untuk mengejar saudagar daripada orang-orang kafir Quraisy, itu kemudian ketika sudah terjadi berhadapan dua pasukan, itu yang tersisa itu tinggal 313 orang. Jadi syuhada atau mujahid Badar itu tinggal 313 orang. Itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ketika menyebut mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an, yakni orang yang sudah diridhoi oleh Allah karena keteguhannya, karena keistiqomahnya. Jumlahnya berkurang. Yang ikut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada sekitar hampir 600 sekian atau 500 lebih. Nah, kita bayangkan ya, dari 800 sekian itu tinggal 300, setengahnya itu nggak ada. Ini kalau orang nggak teguh itu, dia akan ikut kepada orang-orang yang disersi. Ya. Kemudian dari 300 inilah kemudian sampai sekarang menjadi tonggak, menjadi pemicu dan pemacu bahwa Islam sekarang sampai seluruh dunia. Dan kita merasakan dari hasil perjuangan Ahlul Badar itu. Karena ketika malamnya Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sampai engkau binasakan dan engkau menangkan orang-orang kafir pada saat ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya, karena musababnya sudah tidak ada. Bukan Rasulullah kemudian mendahului takdir Allah, enggak, tapi bentuk daripada keistimewaan orang-orang yang waktu itu sudah memberikan jiwa dan raganya, kemudian asbabnya itu memang harus secara kauniyah menang. Maka kemudian saudara-saudara semuanya, sejarah itu terus berlanjut, di mana setiap ada satu kumpulan Taifah alal haq itu senantiasa ada godaan minal jinni wasyayatin, dari golongan jin dan syaitan yang berbentuk imal insi wa imal
jin nih. Ada dua golongan yang senantiasa untuk mengurangi daripada jumlah Taifah Mansurah. Itu. Ya kalau penjenengan hidup di era sekarang kan kemudian bisa melihat itu. Jumlah kita berapa, yang istiqomah berapa, yang kemudian terus teguh, sabat dan siqah berapa. Itulah yang kemudian tersisa. Dan ini sebetulnya masih panjang waktunya, masih jauh cakupannya, sampai kemudian imma kita itu mati di dalam perjuangan itu, wa imma kita mendapatkan futuhat. Nah, finalnya itu ketika kita itu sudah bertemu dengan Allah secara fardiyah, secara pribadi kita itu kemudian menang, atau kita mendapatkan futuhat, kemenangan, tamkin, yang kemudian kita merasakan bahwa inilah Islam sudah menang, sudah jaya, ya'lu wa la yu'la alaih. Kita merasakan kemuliaan. Nah, kelihatannya masih jauh panggang dari api kan? Gitu. Karena memang Nasrullah itu akan turun melalui asbab-asbab, syarat-syarat yang harus ditegakkan. Ini adalah kurang pertamanya adalah kurangnya jumlah. Gitu. Jadi jumlahnya kurang. Yang mungkin dulu itu 1000, sekarang tinggal 300. Yang kemarin 100 tinggal 30. Gitu. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah, ya, di akhir-akhir itu tentang kisahnya pasukannya Talut, ya, yang kemudian ditamhis oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya dengan sebuah sungai gitu. Kita akan tahu berapa yang kemudian tidak mampu mengikuti peperangan bersama dengan Talut untuk memerangi Jalut gitu. Kemudian orang-orang yang kemudian tidak tertamhis itu kemudian mengatakan itu tidak ada kekuatan bagi kami gitu. Tapi bukan orang-orang yang kemudian memiliki bibit-bibit ruhul jihad yang kemudian disyukuri, kemudian istiqomah di situ mengatakan, wah, janji Allah akan datang. Pertama. Yang kedua saya sampaikan juga, di samping kurangnya jumlah itu, kemudian turun dan kurangnya daripada ruhul jihad, ruh perjuangan, kurangnya semangat, kemudian hilangnya ghirah. Itu juga sama, ketika jumlah turun, semangat turun, arpa orangnya itu 1000, ketika semangat turun, ghirah turun, kemudian ruhul jihadnya turun, itu sama kualitasnya. Yang kemarin itu 1000, itu tinggal 300, walaupun ini 1000 kekuatannya tinggal 300. Jadi ghirah itu penting sekali untuk apa? Dipompa. Ghirah itu penting sekali untuk diistiqomahkan. Sebagaimana istiqomahnya tubuh. Ketika tubuh kita itu kemudian bisa istiqomah dalam amaliyah itu, maka ghirah itu pun juga harus dihadirkan dalam hati. Tolong ditutup. Ikhwani fiddin arsadani wa arsadakumullah. Semoga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang istiqomah. Bukan termasuk bagian orang-orang yang dikurangi jumlahnya dan dikurangi semangatnya. Lah tarbiyah, tadribiyah itu. Pembinaan dan juga latihan itu merupakan sarana dalam rangka untuk meneguhkan ghirah-ghirah ruhul jihad. Kalau kita sepi daripada tarbiyah, ya, ada seorang ahli tarbiyah terkenal, Said Muhammad Nuh, dalam kitabnya Al-Fathul Al-Tariq itu disebutkan, kalau ingin melihat satu organisasi jamaah atau satu kafilah atau satu syariah pasukan itu, melihat kesulitannya, lihat tarbiyahnya. Kalau tarbiyahnya baik, oh istiqomah. Tapi kalau tarbiyahnya itu kemudian kacau,
Nah itulah tanda-tanda bahwa sebuah organisasi atau syariah itu kacau juga. Gitu. Maka kemudian apa? Ketika tarbiyah itu kacau, akan menurunkan dua hal, menurunkan jumlah dan menurunkan semangat. Gitu. Jadi moral atau semangat itu penting sekali dalam perjuangan. Maka kenapa kemudian dikatakan di ayat itu, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biidznillah. Fi'ah yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang besar. Karena apa? Moralnya. Itu. Pasukan-pasukan yang dihimpun ketika sudah tamkis itu pilihan. Maka orang yang sabar itu dalam surat Al-Anfal itu bisa mengalahkan, satu orang itu bisa mengalahkan berapa? 10 orang kalau dia sabar. Itu kalau sabar. Makna sabar itu apa? Istiqomah. Itu. Nah, saya kira orang yang misalkan ini yang baru pulang dari pantai ya, yang sudah pengesahan sabuk putih gitu, bertandang dengan orang 10. Ya ora pendekar tenan kan ya iso. Maka orang-orang yang disebut dalam ayat ini orang yang sabar itu adalah pendekar-pendekar dalam ruhul jihad. Dan saya buktikan itu Bapak-bapak dan saudara semuanya. Saya kemarin itu agak agak sedih gitu. Di wilayah saya itu sepi amar ma'ruf nahi munkar. Baik itu amar ma'ruf nahi munkar anak-anak muda yang itu suka minum maupun amar ma'ruf nahi munkar. Nah kebetulan waktu itu ada ini, sudah beberapa bulan saya itu dengar RE King itu ngetes mesin itu di sebelah selatan rumah saya gitu. Saya berharap ini ada yang ngeleke gitu. Saya cuma berharap menawa neng mosok di sini nggak ada sing terganggu, saya terganggu gitu. Nah, kemudian mungkin ada aparat yang bisa mengatasi ini. Ada intel ke tempat saya sampaikan. Di situ itu pengganggu itu Pak, tolong gitu. Sampai beberapa bulan itu nggak ada yang nangani. Gitu. Kemudian saya berpikir apa ini ya harus saya gitu. Gitu. Apa ngajak konco-konco yang konco-konco kuwi siap. Wong ngono kuwi butuh latihan gitu. Nah, kemudian 2 kali saya itu. Yang pertama wis sabar saya sudah nggak tak goleki, nggak cekal. Nah, ketika krungu itu langsung tak goleki. Waktu itu jumlahnya cukup banyak. Gitu. Saya diajari oleh Ikhwan Semanggi gitu. Waktu saya sampaikan itu, ngono kuwi gampang Ustaz, dengan takbir mau silang. Berarti kok ini orang yang ngomong itu punya punya ruh yang luar biasa sehingga menghunjam dalam hati saya des gitu. Oh iya ya gitu. Kemudian saya moralnya naik gitu, tak parani dewi cukup gitu. Sudah ketika jarak itu 30 meter mereka itu ada orang 8 gitu. Kemudian saya sampai Mas gitu, baru gitu belum sampai takbir gitu, eman-eman rotan gitu. Baru Mas gitu, dia ngulatih saya itu langsung semua kabur. Semua kabur. Dan kemudian ini menunjukkan moral saya naik lagi gitu. Taoya gitu. Nah, taoya yang 3 itu, yang pakai RX2 itu lu nyemplung kali gitu. Wah mandek itu. Wah yang mandek itu mesti ngelawan, batin saya gitu. Tapi ya titiknya mau isin aku yang balik gitu. Lah tak getak gitu. Ganggu ini namanya gitu. Terus minta maaf. Ya ngapunten Pak gitu. Oh berarti bener ya. Mental itu penting sekali gitu. Dalam sebuah pertarungan gitu. Mental itu penting sekali untuk mengendalikan musuh gitu. Mental itu apa toh? Moral menguasai sebetulnya. Ketika itu merasa menguasai keadaan itu, orang itu tenang gitu. Dan itu tidak bisa timbul kecuali 2. 1 tarbiyah, 2 tajribiyah gitu. Tarbiyahnya itu ruhiyah, tajribiyahnya itu aplikasi itu. Orang kemudian diberi tutor atau diberi pelajaran tentang jurus-jurus itu.
jurus 1, jurus 2, ngene. Yang dheweke kemudian tidak mau gerak, nggak kemudian mempraktekkan, nggak kemudian itu mencari partner untuk sabung gitu. Ya ora dadi. Pun demikian dengan perjuangan. Perjuangan kita ini masih panjang. Dan kita nyun sewu, nggak main-main gitu loh. Kita ini mencari surga. Kita ini mencari bidadari. Kita ini mencari kenikmatan yang lebih nikmat daripada hari ini yang kita rasakan. Itu. Kalau kemudian kita itu terlena dengan kenikmatan yang hari ini kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu istri kita saja ya ayu-ayu banget dengan fi'ah kok ijan-ijen ngopo. Istriku baru rindu pada diriku. Agak sibuk lockdown. Lockdown ki apa gitu. Masa Ansor Syariah kok nganggu lockdown lho. Nggak ada syariatnya lockdown. Ada pengajian lockdown ada? Dalam sejarah ada nih. Apalagi sampai kemudian ada Ansor Syariah kok lockdown sholatnya di rumah. Wa iyadzubillah. Ini permainan saja. Cuma corona itu ada, cuma nggak seperti ini. Politik harusnya sudah paham. Kita ngikuti pada aran-aran para masyayikh kita. Ya politik. Saya ngambil kata-katanya Mas Budi di Facebook itu, gitu. Eneng telek dibungkusi, moto melek, dihapusi gue serai sopo kok. Gitu. Contohnya ya corona, itu. Corona ini ngapusi aja sudah, kita nggak bisa apa-apa. Yang terakhir ini adalah apa? Dari Seknek membuat logo untuk Dirgahayu Republik Indonesia yang ada salibnya gitu. Nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa, bisanya paling Solo gitu. Tapi sudah cukup bagi kita itu untuk mengedharkan al-haq itu sudah cukup. Nah, ini kondisi sekarang. Jadi sebaik mana antum kemudian berperang, disitulah kamu harus mencari inovasi-inovasi dalam hal apa? Menipu dayakan daripada musuh. Kita senantiasa dibuat berjoget dengan irama-irama musuh. Itu. Ada di Facebook membakar IB gitu, rame gitu. Kemudian ada ini membuat meme gitu, rame. Yang terakhir ada pendeta menghina syariat, rame gitu. Itu akan senantiasa dibuat gitu. Lembok yo kita sendiri gitu loh, buat genderang yang akan memainkan musuh itu sibuk. Kita dibuat sibuk. Apa itu sibuk kita? Sibuk kita itu berkumpul berjamaah. Setan dari jenis jinni wal insi itu paling benci dengan orang yang kumpul dalam al-haq. Ada orang kumpul-kumpul gini, kita enak sing penting. Ya. Kumpul bukan hanya kumpul, kemudian menghasilkan amal. Yang amal itu akan membuat kaki-kaki orang-orang kafir itu kemudian bergetar. Mutu bi ghaidikum. Dia akan mati dengan kemarahannya. Gawe nesune wong kafir itu loh ibadah. Itu. Dan itu adalah program-program kita. Bagaimana caranya? Buat program seindah mungkin. Bahasanya itu main dengan cantik. Main dengan cantik. Rapi nak main dengan si cantik. Agak dong guyu. Orang guyu berarti si jomblo. Apa? Antum punya daerah. Itu. Coba antum buat itu. Berita-berita buat hal-hal yang kemudian menyibukkan mereka. Jangan kita dibuat sibuk. Kalau antum sendiri nggak mampu, berkumpul berapa orang, buat sibuk. Itu. Banyak sebetulnya. Loh itu nanti ada delik hukumnya Ustadz. Nah itu berarti nggak cantik. Berarti mainnya kasar. Gitu. Mainnya cantik. Bisa. Satu orang aja bisa buat geger kok. Gitu. Geger siapa? Geger musuh. Gitu. Contoh itu, misalkan di tempat antum ada kemaksiatan atau mungkin mau datangi mungkin kemarin itu dari Satpol PP itu cuma di bel saja itu.
Ini Pak, kita mau audensi tentang apa? Tentang lambang ini, simbol-simbol apa itu, simbol-simbol agama tertentu di logo apa itu, Dirgahayu Indonesia. Udah bingung mereka. Kita mau datang itu kapan itu. Gitu. Lah, kemudian sudah membuat orang itu punya perhitungan yang sing teko kae hati-hati loh, mesti ada yang masalah. Datanya lengkap gitu. Kemudian ahli pakar dalam hukum gitu. Nah, bisa kita itu mungkin di kesempatan gitu. Kalau dulu ya kita pernah ya di Solo itu, kalau setiap sore Ahad keberapa itu kan lari puter gitu. Sepele loh, cuma lari ben sehat gitu. Nyatanya itu saya dengar itu dari orang-orang yang biasa mangkal, sok preman apa-apa gitu. Itu jihad yang ngarai jihad itu. Engko liwat kene lho gitu. Sekarang sepi. Pada suatu daerah itu kalau sudah amar ma'rufnya sepi gitu. Allah kemudian ada dosanya mujaharah gitu. Dosa yang kemudian ditampak-tampakkan, dosa yang semua kemudian sudah dibangga-banggakan itu. Ya, tunggu saja bahwa itu akan mengundang laknat dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena suatu saat bukan masalah siapa yang akan mampu untuk berjihad, tapi Allah akan memilih siapa yang mau untuk berjihad. Allah akan memilih siapa yang mau berkorban, bukan orang yang mampu berkorban. Bahkan orang yang mampu berkorban tidak mau berkorban, dia akan ditahdir oleh din ini. Barang siapa yang mau untuk berjihad fisabilillah, walaupun dia itu dalam keadaan tidak mampu, wajahidu fina lanahdiyanahum subulana, akan dibantu dan ditunjukkan jalannya. Tapi bagi orang yang mampu untuk berjihad, dia tidak mau berjihad, itu Allah berfirman itu, Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum wa asiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilallah wa rasul wa jihadi fisabilihi fattarobasu. Allah cuma mengatakan fattarobasu, titenono gitu. Yang sampean lebih mencintai yang kedelapan itu daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, titenono gitu. Berarti apa? Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Berarti orang itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit. Wa yadu bila qulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.